Mbak N, saya buka kartunya, terjebak dalam pikiran. Terjebak dalam pikiran. Bingung. Ada kerjaannya dia nggak seimbang. Apa yang dia nunggu nggak kejadian, nggak kesampaian. Apa yang dia harapkan nggak kejadian. Ya, ada pembatalan. Nah, dia terjebak. Dia terjebak dalam ini. Sebentar, ini energi siapa yang saya tarik? Apakah pasangan Anda atau Anda? Tapi ini adalah hubungannya Mbak N dengan Mas E. Dengan pasangan yang nggak saling sapa ya, yang bingung karena berubah. Nah, di sini ini kayaknya ini alasan kenapa dia menjauh. Ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa menerima kenyataan. Ini energinya apa ya? Dia di sini, iya di sini nggak ada apa yang dia harapkan, yang dia inginkan betul, dan dia rasa saya pasti akan berhasil. Ini nggak kejadian. Jadi kayak ibarat kata jatuh. Dia terperangkap di dalam pikiran. Saya belum bisa menerima kenyataan bahwa saya gagal. Ada perkelahian. Di sini ini energinya Mbak. Di sini energinya bentrok. Saya ini udah memberikan yang terbaik buat kamu, tapi kenapa perlakuanmu ngajak berantem? Ini, saya sudah memberikan, kamu seolah-olah tidak memandang saya. Ini Mbak, ini Mas. Dia ada kegagalan di dalam masalahnya. Saya nggak nangkep masalahnya apa. Apakah ini pekerjaan ataukah apa? Saya nggak berani ngomong. Tapi ini terjebak dalam Mbak nggak tahu apa-apa, dia juga tidak membuka apa-apa. Ya, Mbak. Jadi Mbak dari kartu ini tahu bahwa pasanganmu ada masalah, dia gagal. Dan dia untuk membicarakan itu, dia belum bisa keluar. Jadi jangan dipaksa. Jadi masalahnya Mbak ini redam. Ya, Mbak masalahnya diredam dulu. Jadi di sini dia mau ngomong juga seperti ngebangkit kegagalannya dia, seperti membangkitkan rasa kecewa dia. Dia mau ngomong nggak bisa, tapi dia belum bisa keluar dari rasa kecewa yang parah. Saya bilang ini rasa kecewa yang parah yang membuat dia jatuh dan nggak mau bangun lagi gitu loh. Jangan tanya gitu loh. Karena kalau banyak orang tanya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, kenapa sih kamu berubah? Dia seperti mencongkel lagi kegagalannya dia yang belum bisa dia terima. Sehingga di sini Mbak bersikapnya karena Mbak nggak tahu, Mbak bersikapnya ada apa, ada apa, ada apa. The Sun.
Iya, dia sendiri juga nggak tahu jalan keluarnya. Mbak sendiri juga bingung bagaimana saya membantu. Saya nggak tahu apa-apa soal yang terjadi. Ya, di sini kartunya menyarankan untuk Mbak tarik mundur energi Mbak. Mbak biarkan diri Mbak berbahagia sehingga dia ketarik energi melihat Mbak berbahagia sehingga dia bisa melupakan kesulitannya, kegagalannya. Jangan banyak bertanya. Mbak pandang pada masalah lain. Mbak melihat masalah lain. Jadi Mbak jangan pandang suami Mbak. Jangan pandang dia cemberut, jangan pandang dia, jangan kasih energi apapun juga. Jangan ikut merasakan, jangan mau tahu. Karena nanti hanya akan membuat ya Anda fokus aja pada pemberian rasa cinta di dalam hubungan ini. Mbak tahu dari saya bahwa dia punya masalah yang membuat dia terpuruk, tersungkur, bukan terpuruk lagi, tersungkur. Dia belum bisa berdiri dari keluar dari rasa tersungkurnya. Ini dua-dua terjebak pikiran. Ini kartunya kartu utamanya adalah terjebak dalam pikiran. Dia terjebak di dalam kegagalannya, Mbak terjebak dalam kenapa kamu berubah. Nah ini, ya sarannya adalah Mbak mengalihkan pikiran. Mbak mengalihkan pikiran, Mbak tahu dari saya bahwa dia sedang tersungkur. Tersungkur hatinya benar-benar tersungkur. Apapun yang masalah dia, Mbak nggak usah mau tahu. Kartunya bilang begitu, jangan mau tahu, jangan cari jangan cari jangan gundah, jangan ikut gelisah. Ya, jangan ikut gelisah. Berikan perhatian pada cinta, tetap mencintai dan jangan minta kembali. Artinya Mbak mencintai dia karena Mbak mencintai dia, bukan karena karena Mbak ingin dia bersikap sama. Mencintai itu ya mencintai, memberikan energi cinta di dalam rumah tangga Mbak. Sehingga dia tanpa disadari dia akan keluar sendiri dari masalahnya karena energimu baik, energi positifmu yang disedot. Apapun masalahnya dia jangan mau tahu. Bawa ke Tuhan semuanya. Bungkus, jangan ada pikiran, jangan ada perasaan. Kalau dia kasar, putusin rasa kecewanya. Ada antara Mbak dengan rasa kecewa itu, dengan perlakuan suami yang aneh, ada tali, putusin. Saya mau ke Tuhan aja. Saya mau mikirin Tuhan aja. Saya mau mikirin berbahagia bersama Tuhan. Ya, fokus. Jangan mikirin dia nggak kasih keterangan apa-apa. Kenapa dia nggak memberikan aku kebahagiaan. Kebahagiaan datang dari diri sendiri. Ya, jangan mau tahu. Jangan bekerja sama. Jangan mau tahu kegagalannya dia. Dia ada kegagalan. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dia difitnah sama teman, mungkin dia nggak tahu. Pokoknya jangan mau tahu. Jangan mau tahu, Mbak hidup sibuk berbahagia saja. Tuh kartunya. Tetap saja mencintai dia, tetap memberikan energi baik. Bukan buat dia, tapi buat Mbak sendiri. Ingat, bukan buat dia, tapi buat proteksi diri Mbak sendiri supaya Mbak kuat ngadepin kelakuannya dia yang masih belum berubah. Kalau Mbak memberikan energi kepada kasihan kamu gini, itu Mbak memberikan energi kepada masalahnya dia. Jangan kasih energi. Mbak terus ke Tuhan. Bahwa apapun Tuhan masalahnya dia, saya serahkan kepadamu. Saya tidak ingin melihat kesusahan dia. Saya melihat kepada kebahagiaan yang Engkau beri, gitu aja. Semoga sebut nama suamimu, semoga suami berada di dalam, ya, bawa ke Tuhan, putus semuanya, putuskan perasaan ingin tahu, putuskan pikiran terbeban karena sikap dia berubah, putuskan. Ya, yang perlu Mbak nyatakan di sini adalah saya tetap mencintaimu seperti biasa. Saya mencintai Tuhan. Saya membawa diri saya naik level kepada Tuhan. Saya tidak turun level untuk ngurusin orang yang sedang tersungkur. Nah, karena orang tersungkur kan dia lost, ya, dia lost, jiwanya lost. Itu kalau Mbak nggak membantu dia dengan memberikan energi baik, dia akan perang, akan berkelahi terus sama Mbak.
Gitu energinya ya. Energinya seperti itu. Nah, jangan mau tahu, jangan kartunya. Jangan memberikan usaha apapun juga kepada kegagalannya dia. Biar dia berangkat, biar dia ini sendiri, biar dia keluar sendiri. Biar dia berusaha sendiri dengan energi baik yang ada. Bukan buat dia. Sekali lagi, energi baik yang Mbak berikan itu bukan buat dia, tapi buat keluarga, buat diri Mbak. Sehingga orang melihat kepada Mbak energinya baik. Dia ngambil, dia ketularan, ibarat kata gitu. Ingat sekali lagi saya bilang, jangan memberikan energi apapun juga kepada suami. Mbak hanya harus baik kepada energi Mbak sendiri. Buat Mbak, kebahagiaan Mbak kepada Tuhan. Tutup pikirannya, tutup perasaannya. Sehingga dia bisa membantu dirinya sendiri. Dia harus membantu dirinya sendiri tanpa bantuan Mbak. Ingat, tanpa bantuan Mbak. Ya, Mbak sibuk aja kerja. Mbak sibuk aja kerja sendiri. Menyibukkan diri sendiri. Ini jangan berbicara apapun juga, jangan memberikan hubungan apapun juga. Kalau Mbak ada ngelirik cowok, dia kerasa loh. Misalnya ya, saya nggak nuduh. Berikan energimu pada Tuhan, jangan sibuk curhat sana sini. Ini menurut suami, Mbak nggak bisa bantu apa-apa. Jadi percuma saya ngomong. Ini menurut suami. Iya, dia terikat kepada, dia terikat pada rasa stresnya, Mbak terikat pada stresnya dia. Ini sama-sama terikat. Ya. Keluar dari rasa sakit hati. Dia maunya Mbak ikut sengsara sama dia. Tanpa dia sadari, dia nyeret Mbak ikut sengsara. Jangan. Keluar dari rasa sakit hati, keluar dari rasa marah, keluar dari energi level bawah. Ya, jangan ikut menerima pisaunya dia, jangan ikut menerima pengkhianatan dari dia. Jadi dia ibarat kata ada sesuatu yang membuat bebannya dia berat. Jangan ikut terbeban. Jangan ikut merasakan, ya, jangan. Itu energi level bawahnya dia mau narik Mbak untuk ikut merasakan gitu loh. Mbak ikhlas aja, bawa kepada Allah, jangan ikut terbeban. Karena yang dia mau, yang di dalam badannya dia mau, ini saya share dengan siapa juga sama saya, biar ikut apa namanya, ikut stres sama saya. Jangan, itu energi level bawah yang dia pakai. Mbak harus energinya tinggi kepada Allah. Jangan kompromi dengan keburukan-keburukannya dia. Setan kebalik. Jangan berkompromi dengan, jangan terjebak di dalam pikiran-pikiran yang buruk. Pikir baik, pikir Tuhan. Pikir ini hanya bagaimana Mbak mengatasi kendala ini bersama Tuhan, bukan dengan energi level bawah. Ya, jangan terjebak dalam pikiran. Lepasin semua. Bayangkan antara Mbak dengan rasa sedih itu ada tali. Bayangkan antara Mbak dengan suami, dilihat ada tali atau rantai. Putusin. Saya melepaskan diri, saya menuju kepada Allah. Belenggu-belenggumu putusin. Naik level kepada Allah. Ya.
naik level kepada Tuhan. Oke Mbak, ini kartumu sudah saya baca, energinya. Ya, energi King of Wands yang belum sembuh, dia nggak nawarin apa-apa, dia mau membuat keberuntungannya Mbak tergantung. Itu energi jeleknya dia. Jangan mau tahu apa masalahnya Mbak, bawa ke Tuhan. Ya, dia ada kegagalan di dalam hubungannya dan saya nggak diizinkan untuk memberitahu apa kegagalannya dia. Pokoknya dia ada kegagalan yang membuat dia tersungkur. Oke, tiga kartu terakhir. 3 kartu terakhir buat Mbak N. The Emperor. Kenapa saya tidak diizinkan memberitahukan apa masalahnya? Karena itu bukan dia, itu leluhurnya dia dengan leluhurnya orang di mana dia bertengkar. Dan hanya energi Mbak yang kuat kepada Tuhan yang bisa membuat masalahnya dia terselesaikan. Ya, bayangkan antara Mbak dengan suami itu dilihat ada tali atau rantai, putusin Mbak. Mbak ketemu dirinya sendiri Mbak dulu ya, bayangkan melihat wajahmu sendiri. Bayangkan melihatmu dari kepala sampai kaki. Mbak masa kecil sampai dengan sekarang ini selalu dimanfaatkan orang, diam saja. Disakiti orang, diam saja. Itu di dadanya Mbak, pisau-pisau pengkhianatannya orang-orang itu penuh. Cabutin Mbak. Kasih kembali kepada Tuhan. Ambil nafas, tahan, hembuskan, cabutin semua. Ya Allah, ya Tuhan, saya kembalikan semua pisau-pisau belati-belati yang ditancapkan orang di hati saya ini kepadamu. Saya mengampuni mereka semua. Ambil nafas, tahan, hembuskan, minta cahaya dari Tuhan. Ya Allah, saya minta cahayamu di tangan saya. Kemudian dengan tanganmu yang bersinar dari Allah itu, Mbak tempelin di bekas pisau-pisaunya tadi. Mbak tiupin doa sampai Mbak melihat luka-luka bekas pisaunya itu sembuh. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tanya. Dilihat wajahmu yang di dalam bayanganmu. Wajahnya Mbak N di dalam bayangannya Mbak N ini, dilihat apakah dia senyum atau cemberut. Minta maaf sama dia. Maaf selama ini saya nggak tahu kalau saya punya kembar jiwa. Apakah kamu kembar jiwa saya? Kalau apapun yang dia bilang, peluk dia. Maaf, saya minta maaf, saya selama ini tidak memperhatikanmu. Peluk dia sendiri karena Mbak selama ini sendirian. Jatuh bangun sendirian, dikhianati orang, sedih sendirian, nangis sendirian. Tidak ada orang mau peduli sama Mbak. Mbak seperti kehilangan jalan gitu loh. Saya mau kemana ini? Saya bawa sedih saya sendiri, saya mau bawa kemana ini? Peluk dirinya sendiri. Maafin saya. Terus dibuang semua energi negatifnya kembar jiwa. Tarik semua yang positif dari Tuhan, masukkan badan dia. Terus lingkari dia dengan cahaya yang dari tanganmu, dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Begitupun dengan dirimu. Ambil nafas, tahan, hembuskan, buang semua yang negatif. Tarik semua yang positif dari Tuhan, lingkari dengan cahaya Tuhan. Dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Berikan dirimu perlindungan. Tuhan, saya tidak izinkan orang-orang menjajah hidup saya lagi. Saya ingin berbahagia bersamamu. Gitu. Nih, energinya. King of Swords, ya, energimu adalah menjadi emperor. Energimu adalah bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri dari semua
ketidakadilan yang terjadi di dalam hidupmu. Engkau sendiri yang bisa memotong, dan membahagiakan dirimu sendiri. Kebahagiaanmu tidak terletak di orang lain selain dirimu sendiri. Oke Mbak, saya rasa begitu. Knight of Swords, King of Pentacle, King of One, Ace of One. Nah, ini nanti akan ada kata-kata yang kasar. Nanti akan ada pertengkaran. Nanti Mbak akan lihat masalahnya akan muncul. Mbak hanya harus tenang. Jangan memberikan energi. Nanti akan ada orang-orang yang masalah ini akan muncul. Mbak jangan memberikan energi apa-apa, jangan ikut terpengaruh. Mbak bawa pada Tuhan. Jangan terpengaruh. Mbak mandiri saja, mencintai diri sendiri, jangan ikut campur urusan mereka. Ya, ada urusan yang belum selesai, jangan stres. Ini masalah keuangan kayaknya. Ini suami masalah keuangan ya. Intinya itu, jangan ikut campur, jangan ikut terpengaruh, tenang, bawa pada Tuhan. Ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas. Antara suami dengan, misalnya udah ketahuan masalahnya, antara suami dengan rekannya ini yang bermasalah ini, ada tali atau rantai. Mbak bayangkan, ada tali atau rantai, putusin Mbak. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan saya ngasih Mbak pisau, pedang besar, panjang, tajam, putusin. Kalau sudah keluar masalahnya antara Mbak dengan antara orang itu berdua itu yang bertengkar itu, lihat ada tali atau rantai. Ini masalahnya belum keluar. Nanti kalau Mbak sudah tarik mundur energinya, masalahnya akan muncul. Ingat selalu pakai Tuhan, ingat selalu mengandalkan Tuhan. Ingat energimu harus positif. Jangan memberikan energi negatif. Ya, supaya masalahnya cepat selesai. Oke Mbak? Mbak yang akan menjadi penegas dari rumah tangga Mbak. Ya, ketegasan ada di tangan Mbak. Oke Mbak, sukses, sehat, selamat, semangat selalu. Amin.